Saya masih merasa beruntung karena saya berani merubah mindset, merubah isi otak, merubah action. Sampai waktu itu saya bikin spanduk untuk memotivasi sendiri ya. Itu tulisannya berubah itu berisiko. Tapi tidak berani berubah itu lebih berisiko. Itu spanduk saya tempel besar-besar itu di kandang. Selamat pagi para pemirsa sekalian. Salam jumpa dengan saya Bayu 78 Farm Jogja. Saya seorang peternak kambing dan domba. Alamat usahanya ada di, kalau Google Map-nya 78 Farm Jogja. Saya memulai usaha saya sekitar 6 tahun yang lalu di tempat ini hanya karena ambisi, terus kemudian usaha mulai berjalan. Tahun kedua saya rugi agak lumayan banyak, terus kemudian memutuskan untuk menganalisa apa yang kurang pas gitu. Akhirnya pelan-pelan sudah ketemu rel bisnisnya teman-teman. Saya peternak kambing domba dengan metode kuno. Artinya saya hanya ngikutin metode ternaknya simbah-simbah. Saya lebih kepada ternak kambing domba dengan mengandalkan pakan alamiah. Tujuannya supaya nanti bisa swasembada pakan teman-teman. Karena selama usaha yang saya jalankan ini, saya menyadari bahwa biaya terbesar dari usaha ternak kambing domba itu adalah pakan. Karena kebutuhan pakan itu memang banyak teman-teman. Satu ekor kambing domba itu butuh pakan segar itu 10–15% bobotnya. Butuh pakan keringnya 4% dari bobotnya. Dan itu pun pakannya tidak boleh monoton, pakannya harus variasi. Sehingga nanti kebutuhan nutrisinya mencukupi. Nah, pakan yang bernutrisi ini kan tentu saja tidak mudah didapatkan. Misalnya pakan hijauan yang bernutrisi, misalnya kayak indigo vera, kaliandra, singkong karet, segala macam itu kan harus diupayakan sehingga nanti bisa punya banyak. Mungkin peternak-peternak yang lain itu tidak punya banyak kambing domba betina. Kalau di 78 Farm Jogja ini 95% isinya betina. Betina yang nanti jadi induk atau siapan jadi induk atau anak-anakan gitu. Itu memang kita fokuskan di sana karena kita pemain breeding ya teman-teman. Breeding ini jantungnya bisnis usaha kambing domba. Tanpa ada orang breeding maka usaha yang lain tidak akan jalan. Karena tidak ada yang bisa mensuplai secara serius kebutuhan kambing dombanya. Padahal permintaan kambing domba ini juga semakin hari semakin banyak teman-teman. Peternak kambing domba itu bukan bisnis yang mudah ya, bukan bisnis yang mudah. Tapi bukan juga bisnis yang mustahil untuk dilakukan dan bisa menjadi penghasilan utama dalam keluarga. Karena banyak kok peternak-peternak yang sukses. Tapi tidak sedikit juga peternak-peternak baru yang gulung tikar. Tiba-tiba belum persiapan pakan, belum persiapan skill, tiba-tiba bikin kandang besar, terus beli kambing domba jumlah banyak gitu. Nah, hal seperti ini yang biasanya kemudian dengan mudahnya mereka yang gagal itu bilangnya bisnis kambing domba itu tidak ada untungnya. Kalau kami sederhana aja teman-teman, para nabi dulu juga para peternak bahkan penggembala kambing domba kok. Kalau sampai saat ini ada artinya ya hewan kambing domba memang bawa rezeki. Tinggal bagaimana kita nanti, apakah kita kebawa ambisi, kebawa emosi, apakah kita bisa beternak pakai akal sehat. Karena banyak calon pemula, peternak pemula itu sudut pandangnya cari income di kambing domba hanya jual ternak.
Nah, ini bagi kami kurang pas, karena sebenarnya sumber income-nya banyak sekali. Dari hal tersimpel saja ya, permintaan untuk kotoran kambing domba, untuk pupuk itu banyak sekali teman-teman, banyak sekali. Baik itu dari petani buah, petani bunga, itu bahkan misalnya petani padi, itu banyak sekali permintaannya. Nah, ini hanya faktor ibarat kata ya, yang sering terabaikan lah gitu. Kalau mau memulai ya, tidak boleh menyepelekan. Ah gampang nanti pakannya beli, ah gampang pakannya di sekitar saya banyak segala macam. Tidak boleh seperti itu. Jadi semua harus dipersiapkan benar-benar. Titik kunci suksesnya awal itu ada di persiapan. Jadi kalau mau beternak kambing domba, tahapannya ini versi kami ya. Pertama yang dicari ilmunya teman-teman. Ilmunya ini tidak hanya cukup didapat dari melihat YouTube. Ini teman-teman harus silaturahmi. Kalau ilmu udah pakannya. Pakannya sebisa mungkin swasembada pakan teman-teman. Kalau sudah pakan baru lari ke kandang. Bikin kandang produksi aja teman-teman, semampunya lah. Oh saya baru bisa bikin kandang dari bambu, ya dari bambu. Oh baru bisa bikin kandang dari kayu, silahkan. Yang terakhir ternaknya. Mau kambing, domba apapun monggo silahkan. Semua menguntungkan. Bagi kami urutan ini tidak boleh dibolak-balik teman-teman. Kalau dibolak-balik, saya berkeyakinan bisnisnya akan timbang. Jadi pertama ilmunya. Ilmunya ini nanti menyangkut SDM segala macam teman-teman. Kemudian pakannya, di situ kandangnya, baru ternaknya. Kalau udah 4 ini sudah, yang terakhir polesannya adalah marketingnya. Tahun kedua itu saya rugi sekitar 350-an juta, hampir 400 juta teman-teman. Di tahun kedua ya. Jadi tabungan saya selama dulu kerja di Jakarta selama 9 tahun plus jual rumah itu ludes teman-teman. Titik salahnya ada di ambisi teman-teman. Karena saya hidup di Jakarta 9 tahun, maka saya terpola untuk bekerja cepat, tertarget dengan wah ini harus gerang omset sekian, harus segala macam. Terbawalah dalam bisnis awal saya di kambing domba teman-teman. Akhirnya saya beli banyak tanpa persiapan yang matang, tanpa pakan yang cukup, tanpa ilmu yang memadai, ya pada mati teman-teman. Nah saya masih merasa beruntung karena saya berani merubah mindset, merubah isi otak, merubah action. Sampai waktu itu saya bikin spanduk untuk memotivasi sendiri ya. Itu tulisannya berubah itu berisiko. Tapi tidak berani berubah itu lebih berisiko. Itu spanduk saya tempel besar-besar itu di kandang. Ketika waktu itu mungkin saya tidak berubah ya, saya mungkin sudah selesai lah bisnisnya. Gak sampai sekarang. 2 tahun berjalan balik modal, kemudian modal yang rugi bisa balik, bisa sudah ketemu rel yang diharapkan, kemudian saya tahun ke-5-6 udah fokus di pakannya. Misalnya kondisinya sudah overload pakan, itu nanti bisa kita simpan teman-teman. Yang saya tahu ada 3 metode teman-teman. Metode high itu hanya sekedar dikeringkan saja, terus kemudian disimpan. Yang bisa dibikin high itu misalnya kulit kacang hijau, kulit kedelai, kangkung kering, itu bisa. Bahkan rumput-rumput juga bisa. Kemudian metode penyimpanan berikutnya ada yang namanya silase. Silase itu aneka jenis hijauan dicacah, kemudian dimasukkan wadah kedap udara, dipadatkan, ditutup rapat. Ada lagi nanti namanya fermentasi teman-teman. Fermentasi itu misalnya hijauan dan limbah-limbah segala macam dicampur, terus kemudian dimasukkan wadah kedap udara, nanti ditambahi probiotik, ditambahi molase, ditambahi bahan-bahan lain, misalnya mau ditambah bekatul, mau ditambah polar, mau ditambah konsentrat segala macam. Nah, itu fermentasi.
78 Farm Jogja itu 99,9% pemasarannya via online. Pangsa pasar kami 85% di luar Jogja. Selain itu, selain memasarkan produk, kita juga ada pelatihan kok. Jadi siapa yang mau belajar bisa pelatihan di kami. Itu inovasi dari kami lah. Jadi cuman 78 Farm Jogja itu ingin membuktikan bahwa sumber income itu tidak hanya dari jual ternak, tapi banyak sekali. Semakin kreatif maka semakin omsetnya ada gitu. Semakin kreatif semakin asik gitu. Bagi teman-teman yang pengen mencoba ternak kambing domba, silahkan segera action. Actionnya tahap demi tahap. Cari dulu ilmunya, kemudian siapkan lahan pakannya, siapkan kandangnya, isi ternaknya, olah marketingnya. Selama program keluarga berencana di Indonesia itu belum berhasil, maka kebutuhan konsumsi daging kambing domba tetap akan banyak. Karena semakin banyak orang yang minta akikoh. Gitu ya teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir nanti bagaimana masa depan bisnis kambing dan domba. Yang perlu dikhawatirkan adalah ketika teman-teman kepingin ternak kambing domba tapi tidak pernah mau action. Terima kasih Punjaya Media, mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri.